Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hati hamba. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 20 ayat 26-27, terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali seorang pemimpin dipandang sebagai orang berkuasa yang berhak memerintah orang lain dan harus selalu dilayani. Namun, dalam ayat renungan kita hari ini, Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus memberi diri menjadi pelayan, dan untuk menjadi terkemuka, haruslah ia menjadi hamba terlebih dahulu. Di ayat ke-21 diceritakan bagaimana ibu anak-anak Zebedius meminta kepada Yesus agar anak-anaknya boleh duduk di dalam kerajaan Allah, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Ketika mendengar permintaan itu, marahlah ke-10 murid Yesus yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat 24. Yesus pun memanggil dan menegur murid-muridnya agar tidak menjadi sama dengan dunia yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan menjalankan kuasa dengan keras. Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa di dalam kerajaan Allah, siapa yang rela melayani sesamanya, justru dialah orang yang terbesar dan terkemuka. Hal ini berlawanan dengan pandangan dunia yang menomorsatukan kekuasaan supaya bisa dilayani. Di akhir pengajarannya, Yesus menekankan bahwa Anak Manusia turun ke bumi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di ayat 28, Yesus adalah contoh nyata seorang pemimpin yang memimpin dengan hati hamba, menjadi besar dan terkemuka, tidak diperoleh melalui kekuasaan dan kedudukan, tetapi lewat kerendahan hati dan kemauan untuk melayani. Inilah makna dari memimpin dengan hati hamba yang sesungguhnya. Kita pun dituntut untuk melakukan hal yang sama. Kita dipanggil untuk memiliki hati hamba di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, gereja, dan di masyarakat. Ketaatan kita kepada Allah dapat diwujudkan secara nyata lewat cara kita memperlakukan sesama. Dalam ajaran Yesus kepada murid-muridnya, Yesus telah menetapkan standar yang jelas bahwa jalan menuju kebesaran sejati adalah jalan ke bawah, bukan sebaliknya. Seorang pemimpin yang telah mengosongkan diri dari kesombongan tidak akan merasa rendah atau terhina walau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dan sederhana. Sebab ia melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan dan kerendahan hati karena meneladani Yesus. Ingatlah bahwa ketika kita memimpin orang lain, berarti kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita merenungkan sejenak. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk memimpin orang lain dengan hati hamba? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat diingatkan kembali tentang standar kerajaan sorga yang mungkin telah kami lupakan karena terlalu sibuk memandang dunia. Berikanlah kami kerendahan hati dan keinginan untuk mau melayani orang lain. Bentuk hati juga pikiran kami agar selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.